Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Desti Puryanti. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, di mana yang mengenai materi konsep dasar komunikasi dan konsep dasar komunikasi bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari konsep dasar komunikasi, yaitu yang pertama, pengertian konsep komunikasi ialah konsep dasar komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lainnya, yang dimana sistem yang biasanya baik dengan simbol-simbol yang sistematisnya yang biasa dilakukan secara pertukaran pikiran antara komunikator kepada komunikan. Nah, istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berasal dari kata komunis yang artinya sama, di mana sama-sama menukar pikiran antara individu dengan individu lainnya. Adapun pengertian dari konsep dasar komunikasi, yaitu menurut para ahli, yaitu menurut dari Scarum dan Robert, di mana komunikasi adalah suatu pemberian, penyampaian informasi atau pertukaran pikiran, gagasan, pengetahuan, dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui percakapan, tulisan, maupun tanda-tanda kata-kata yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikannya. Dan ada pula komunikasi adalah proses pengalihan pikiran-pikiran satu pesan seperti sarana transportasi yang mengangkat barang-barang dan manusia, sumber daya manusia untuk menjalankan suatu program dari suatu organisasi atau perusahaan kepada orang lain. Nah, selain itu, adapun komponen-komponen dasar komunikasi. Yang pertama, pengiriman pesan, di mana individu yang mengirimkan pesan atau informasi kepada yang akan dilakukan seorang komunikator kepada komunikan dalam suatu pesan informasi yang ingin disampaikan kepada khalayak banyak ataupun komunikannya, sehingga apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas untuk dipahami. Nah, yang kedua yaitu pesan, di mana informasi yang akan dikirim kepada komunikan pesan ini dapat berupa secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang ketiga yaitu saluran, di mana alat atau jalan melalui pesan antara komunikator kepada komunikannya agar tersampaikan melalui media seperti media cetak, media online, maupun media jaringan. Seperti media online yang seperti media massa yang ingin kita lakukan dalam penyampaian pesan kepada komunikator kepada komunikannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu penerima pesan. Nah, penerima pesan ini adalah orang yang menerima sekaligus menganalisis dari suatu informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan ini, serta menginterpretasikan pesan yang diterima kepada komunikator kepada komunikannya. Nah, yang kelima yaitu efek, di mana respon terhadap pesan yang diterima oleh komunikan yang disampaikan oleh komunikator dengan diberikan reaksi ini kepada komunikan, di mana efek ini merupakan timbal balik atau memberikan efek kepada komunikannya sehingga apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan layak untuk diterima. Selanjutnya yaitu konsep dasar komunikasi bisnis nih. Yang pertama itu pengertian dari komunikasi bisnis, di mana komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership atau sumber dasar intelektual untuk mempromosikan satu gagasan suatu produk yang dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan yang ingin dilakukan oleh suatu bisnis yang dimulai dari nol sampai pun akhir. Nah, komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi seperti verbal maupun non-verbal yang dilakukan setiap organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, dalam komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang lazim
yang digunakan dalam suatu bisnis, di mana yang pertama itu komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, sehingga apa yang disampaikan kepada pihak lain secara verbal atau lisan disampaikan dengan baik dan dapat diterima. Nah, yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis ini, di mana sebelumnya manusia menggunakan kata-kata, manusia telah memberikan apa yang ingin disampaikan oleh komunikatornya kepada komunikannya itu suatu perusahaan yang satu kepada perusahaan yang lainnya, sehingga apa yang disampaikan dapat tersampaikan, di mana ini paling dasar untuk dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam suatu bisnis tersebut. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis ini, yang pertama yaitu secara umum nih ya, secara umum ada 4 tujuan komunikasi bisnis ini. Yang pertama, memberikan informasi. Memberikan informasi ini yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lainnya. Seperti contoh nih, itu seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang ditempatkan sebagai staf administrasi. Nah, yang kedua itu melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang dilakoni dapat dijalankan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan tersampaikan dengan jelas pada saat kita melakukan persuasi kepada pihak lainnya. Selanjutnya di sini yaitu melakukan kolaborasi antara pihak perusahaan, di mana melakukan kolaborasi atau kerjasama antara seseorang dengan orang lain, di mana melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama dengan baik antara suatu perusahaan atau organisasi yang ingin dilakukan. Nah, yang keempat yaitu teknik dalam komunikasi bisnis ini, di mana dalam komunikasi bisnis ini terdapat 3 teknik dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis. Nah, selanjutnya di sini adalah yaitu jenis komunikasi bisnis nih. Di mana jenis komunikasi bisnis ini ada 2 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Di mana komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal atau privasi nih, dalam hal yang dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, hanya anggota saja dari perusahaan itu saja, di mana anggota dalam tidak melibatkan orang lain ataupun anggota lain dari perusahaan lainnya. Nah, yang kedua itu komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal ini yang biasanya dilakukan antara tingkatan yang jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan baik setara atau standar atau sama antara perusahaan yang lain kepada perusahaan yang ingin dikelola ataupun ingin bekerja sama antara perusahaan atau pihak lainnya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dari presentasi PPT saya mengenai konsep dasar komunikasi dan konsep dasar komunikasi bisnis. Dan apabila ada salah pengucapan di PPT saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.